Oke, pada pertemuan kedua kali ini kita akan ngebahas tentang fungsi aktivasi, fungsi proses pembelajaran terawasi atau supervised atau tak terawasi atau unsupervised. Nah, fungsi aktivasi NN atau biasa dikenal dengan fungsi aktivasi net masukan atau kombinasi linear dan bobot. Nah, biasanya kalau dihitung kita bisa net sama dengan sigma kali X kali W, maka fungsi aktivasinya adalah fungsi F net sama dengan fungsi X kali inputan dikali bobot. Nah, beberapa jenis fungsi aktivasi, ada fungsi aktivasi biner hard limit, biner threshold, bipolar, juga ada head limit, bipolar threshold, dan linear identitas. Ada juga satu linear, ada simoid biner, ada simoid bipolar, ada juga simoid teknon, dan ada juga fungsi relu non linear. Nah, yang dibintang ini adalah fungsi aktivasi terbaru di era tahun ini. Nah, kalau kita lihat dari fungsi biner, itu terdapat outputnya ada 0 dan 1 dengan syarat jika X lebih kecil daripada 0 ataupun jika X lebih besar daripada 0. Nah, grafik kita bisa lihat jika X-nya adalah 0, maka di jawabannya adalah masuknya sebagai bilangan adalah 0. Tapi kalau dia lebih besar daripada 0, maka bisa di outputnya berubah adalah angka 1. Nah, ini untuk biner thresholdnya sama, keluarannya 2, 0 dan 1, tapi dia lebih kecil. Dia nilainya itu ditentukan dari nilai thresholdnya. Kalau yang tadi kan berdasarkan nilai 0. Nah, kalau ini dari nilai thresholdnya. Nah, kalau bipolar ada 3 keluaran, 1, 0, dan min 1, dimana setiap itu memiliki syarat jika lebih besar dia akan menghasilkan 1, atau jika dia sama dengan 0 maka menghasilkan 0, jika dia lebih kecil daripada 0 maka jadi min. Lalu ada lagi bipolar threshold, keluarannya 2, 1 kalau nggak 1 ya min 1, dengan syarat dia sama lebih besar dari threshold maka menghasilkan 1, dan lebih kecil dari threshold akan menghasilkan min 1. Nah, ini ada fungsi linear dimana bisa cari plot. Fungsi ini ada sebuah neuron dengan linear. Jika sebuah neuron menggunakan linear, fungsi akan keluarannya sama dengan nilai hasil dari inputan suatu bias. Nah, ini ada tiga output juga di dalam fungsi standard rating linear. Itu ada 3. Yang pertama, outputnya ada 1. Kalau enggak, dari nilai X nya akan ditambahkan setengah atau 0,5 nya. Dan jika yang ketiga ada 0. Dan itu juga memiliki syarat jika X adalah lebih besar dari 0,5 atau X di antara min 0,5 sampai dengan 0,5. Nah, jika lebih kecil dari 0 min dari 0,5 maka bisa dikategorikan outputnya akan 0. Nah, ini fungsi materi linear. Di sini juga akan ngebahas tentang 3 juga outputnya, kalau nggak 1, kalau nggak min 1, atau nilai X tersebut. Jadi tergantung dari nilai inputannya telah dihitung maka menghasilkan nilainya, maka akan kita konversi ke bilangan 1 atau X atau min 1. X ini adalah nilai dari X nya. Ada semi biner di mana fungsi rumusnya ada 1 kali E, di mana nilainya di sini tergantung dari outputnya, atau 2 jika 1 maka dia agak sedikit renggang. Di sini sama simoid bipolar, itu di sini juga 1 min X epsilon min E ditambah 1 plus epsilon min X. Nah, di sini fungsi simoidnya adalah non linear yang terbaru. Simoid ini mempunyai nilai rentangan antara 0 sampai 1, sedangkan rentan datar adalah min 1 sampai 1. Untuk kedua fungsi tersebut bisa digunakan untuk klarifikasi 2 kelas. Nah, fungsi aktivasi untuk arsitektur result atau ini yang terbaru nih, relu atau non linear. Pada dasarnya relu melakukan threshold dari nilai 0 hingga nilai tidak terbatas, jadi bisa kemungkinan dari berdasarkan inputannya atau hasil bobot. Lalu juga dapat memenuhi kelemahan dari pemilihan sigaret dari tang yang nanti akan saya coba dijelaskan di berikut pada part berikutnya. Nah, kalau pelatihan kita dapat lihat kalau melakukan klarifikasinya atau mengelompokkan, kita dapat berdasarkan dari modifikasi encodingnya atau decodingnya. Kalau decodingnya itu biasanya dari hasilnya, maka itu ada nama forward, ada juga fallback, ada balikan, ada nilai yang tidak dibalikan. Nah, ada juga yang dari short endingnya, encodingnya itu ada yang diajarkan atau tidak ada, atau subversive sama superversive. Nah, neural network training central digambarkan sebagai gini.
Yang pertama, inputan lalu Newton akan dilakukan prediksi dulu, maka jika terjadi error maka lakukan pengulangan lagi atau sistem looping ya. Nah, penjelasannya yang tadi jika dia pakai klarifikasi atau pengelompokan surface forward, maka JST ini dibimbing dan menyimpan pengetahuan serta simpan masukannya akan diteruskan tanpa umpan balik. Nah, kalau unsupervised dengan forward berarti sama sekali tidak dilakukan pembimbingan atau penyimpanan pengetahuan serta sinyal masuk akan diteruskan tanpa umpan balik. Nah, kalau penjelasan untuk yang unsupervised adalah tidak dibimbing, JST ini tidak dibimbing dan pengetahuan serta tapi memiliki dan dapat melakukan peralasan ulang balik atau terusan nilainya. Supervised adalah JST yang menyimpan pengetahuan serta sinyal masukan akan diteruskan dan memberikan umpan balik. Nah, konsep JST yang diawasin biasanya dimaksud tentu untuk oleh pengajar dan di proses tersebut JST juga menyesuaikan bobot yang sinapsisnya atau bobot di dalam sinapsis atau neuronnya. Nah, konsep dari JST tanpa diawasi maka kebalikan disebut. Sebaliknya mandiri dan mengatur keluaran secara aturan yang telah dibuat. Konsep JST forward adalah hasil outputnya sudah didapat diketahui sebelumnya. Nah, konsep dari JST back adalah lebih bersifat dinamis dan hal ini dikondisikan jaringan akan selalu berubah sampai memperoleh keseimbangan dari ketentuan yang dibuat. Model pembelajaran JST ini ada beberapa algoritma atau model yang digunakan untuk menentukan dari JST-nya. Yang pertama, kalau yang diajarkan supervised itu adalah banyak metode seperti MCP, Pesetron, multiplier, dan Bayes-Preston, dan Andalan dan Mendelian. Kalau yang tidak diajarkan atau unsupervised itu adalah contohnya model Habit, Cornell, Elviki, dan Hopfield. Nah, ini beberapa gambar yang kita bisa lihat yang dimana metode MCP, nah, terus ada Pearson, multilayer atau MLP, Adeline, dan Mendelian. Nah, pembelajaran yang tanpa diajarin itu seperti Habit, Cohen, Elviki, dan Hopfield. Oke, sampai sekian dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.